berapa kali saya pengen bunuh diri sih waktu saya masih SD. Karena saya udah capek jatuh bangun terus. Akhirnya saya merasa begini, kayaknya cuma ada dua kemungkinan deh, antara Tuhan nggak mampu atau Tuhan nggak mau menolong saya. Kalau udah bosen cuma berdua, nanti cari yang bertiga. Kalau udah bosen bertiga, cari yang berempat. Udah bosen bertiga, cari yang orgi. Ntar orgi udah bosen, BDSM. Ya kan? Cari yang pakai agak melibatkan kekerasan. Waduh. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back di podcast ini bersama gue Brian, dan hari ini kita bakal denger cerita dari seorang mantan gay namanya Cassie Hall, dan gue percaya kita semua bakal diberkati lewat kesaksian dia, bisa ketemu Tuhan, bisa hidupnya dirubahkan dan seterusnya. Welcome Cassie Hall, terima kasih banyak udah datang. Ya, sama. Good to see you. Cassie Hall, boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman? Kesibukannya apa, terus mission yang lagi jalan itu apa? Oke. Silakan ke kamera yang itu. Iya. Jadi nama saya Sihol, saya pekerjaan graphic designer atau video editor gitu kan. Tapi yang utamanya sebenarnya pelayanan sih. Jadi lagi sibuk untuk pelayanan di suatu komunitas namanya Transform Life Community untuk orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis. Itu sih kurang lebih. Oke. Nah, kita mulai dari awal journey ya. Boleh ceritain nggak masa kecilnya Cassie Hall tuh gimana? Dan apakah ada momen di masa kecil yang mempengaruhi kebingungan terhadap orientasi seksual Cassie Hall? Oh iya. Jadi memang waktu kecil itu saya merasa berbeda sih. Saya udah merasa berbeda, entah nggak tahu kenapa dari kecil pun udah merasa berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin karena hobi kali ya. Kan kalau cowok biasanya hobinya mungkin mainnya di luar atau apa gitu kan. Kalau saya mungkin lebih suka gambar gitu, lebih suka seni gitu kan. Jadi mungkin itu juga kali yang membuat saya merasa berbeda gitu. Terus ditambah saya juga mengalami penganiayaan waktu kecil. Ya dipukul sama mama sih. Sama Umur berapa tuh Kak? Wah itu berapa ya? Masih SD kelas 1 gitu, TK juga. Dan sampai kadang-kadang ya pakai segala macam ini alat sapu lidi atau apa gitu kan. Jadi hal itu sih yang membuat saya jadi terutama merasa nggak berharga sih. Ya. Jadi itu agak terpisah dengan saya mulai menyadari ada ketertarikan sesama jenis ini waktu kecil yang entah dari mana gitu. Dan mungkin waktu kecil sih saya nggak langsung yang seksual ya. Tapi ya lama-lama memang hal itu menjadi seksual gitu. Ya, jadi dan saya memang sempat bingung karena kayak kan mulai kita kan makin besar teman-teman ngomongin cewek gitu kan yang cowok ya. Loh kenapa saya malah nggak tertarik, saya malah tertariknya sama teman-teman yang cowok gitu kan ya. Jadi itu yang bikin saya bingung. Tapi terutama sebenarnya menurut saya yang bikin saya paling hancur itu ya tadi sih karena penganiayaan itu. Jadi saya punya gambar diri yang rusak. Saya merasa diri saya nggak berharga karena logikanya gini. Kalau saya berharga nggak mungkin saya diperlakukan seperti itu. Iya kan? Jadi saya dari dulu selalu merasa saya ini nggak berharga, kayak sampah aja gitu. Dan ditambah lagi dengan ada ketertarikan sama jenis ini. Saya singkat KSJ biar gampang ya. Jadi dengan ada KSJ ini hanya makin memperparah aja perasaan itu gitu. Sampai akhirnya saya kayak berapa kali saya pengen bunuh diri sih waktu saya masih SD. Karena saya merasa kayak udah merasa berbeda, terus ada KSJ ini gitu-gitu kan, merasa sampah. Terus kayak ngapain saya hidup. Dan saya memang waktu itu juga sempat ini sih, apa jangan-jangan saya perempuan. Jadi saya sempat juga nyobain bajunya mama, pakai lipstiknya mama gitu kan ya, pakai. Terus tapi setelah saya nyoba ternyata bukan lah, enggak, tetap merasa cowok gitu sih. Ya. Jadi awalnya karena ada perasaan tidak berharga, itu tuh starting point-nya ya? Sebelum masuk ke gay, orientasi seksual yang lain. Kapan tuh pertama kali mulai bingung sama orientasi seksualnya, itu di usia berapa dan lingkungan saat itu tuh seperti apa? Di SMP sih, SMP. Masa-masa pubertas lah ya? Pubertas ya, makin bingung. Terus gitu. Lingkungannya tuh gimana Kak? Ya cowok biasa gimana ya, kayak kan kadang-kadang cowok suka, waktu itu sih suka mereka kadang-kadang kan kayak banding-bandingin gitu kan ya. Ya tau kan, cowok kan suka gitu. Anak sekolah anak-anak sekolah gitu kan. Nah saya kayak ya saya tertarik gitu loh malah ya sama hal yang seperti itu gitu kan. Kan harusnya kita kalau cowok kan ya udah bandingin doang gitu ya. Iya. Kalau saya malah dan saya merasa insecure. Itu juga merasa insecure sama
sama teman-teman cowok yang lain gitu. Karena saya selalu merasa kayak nggak sepenuhnya laki-laki. Gitu. Mungkin 50% gitu, 70% gitu. Dibully nggak? Ada yang mengalami bulian dari kecil memang juga. Kayak Kasih Hall dibully? Iya, saya dibully. Kayak bilangnya bencong lah apa segala macam. Karena saya kan beda ya gitu. Oke. Itu juga lesson kali ya buat teman-teman yang nonton. Kalau ada anak sekolah yang nonton, saya small thing yang kita anggap remeh ya, itu tuh bisa berdampak besar ke kehidupan seseorang ya. Itu bisa mempengaruhi besar banget. Gitu. Oke. Nah, terus abis mulai start bingung, terus journey akhirnya mulai terjerumus semakin dalam. Itu tuh karena apa tuh? Masuk SMA, masuk kuliah, journey-nya gimana, Kak? Jadi kan saya dari kecil memang udah rajin baca Alkitab ya. Jadi saya menyadari sih bahwa apa yang saya baca kok nggak sesuai sama apa yang saya rasakan, bahwa kok kalau di Alkitab bilang ini dosa, tapi saya merasa seperti ini. Jadi saya kayak selalu jatuh bangun, selalu bergumul dalam batin, dan selalu berusaha menyembunyikan hal tersebut gitu loh. Jadi selalu memastikan bahwa ini nggak ada orang lain yang tahu nih gitu kan, ini rahasia yang saya di. Jadi saya selalu waktu itu sangat self conscious. Jadi hidup tuh capek banget kalau kita dikit-dikit harus traumatin dan takut orang lain tahu. Hidup dalam kepura-puraan. Apa 24 jam sehari gitu ya, capek gitu kan ya. Paling bisa jadi dalam tanda kutip diri sendiri itu paling kalau di kamar aja gitu. Nah itu saya bergumul seperti itu, jatuh bangun sampai akhirnya saya kerja. Pas saya udah kerja sih, udah lulus kuliah udah kerja. Nah itu saya akhirnya karena saya udah capek jatuh bangun terus, akhirnya saya merasa begini, kayaknya cuma ada dua kemungkinan deh, antara Tuhan nggak mampu atau Tuhan nggak mau menolong saya. Soalnya saya udah berdoa loh, saya udah berdoa, saya baca Alkitab, saya juga saya pernah puasa nggak ya, nggak tahu deh, kayaknya belum deh. Tapi pokoknya saya udah melakukan hal-hal yang menurut saya udah benar gitu loh. Tapi saya masih jatuh juga, berarti ya saya pikir gitu, Tuhan antara nggak bisa atau nggak mau nolong. Akhirnya di situ saya memutuskan gini, capek hidup kayak begini, ya, berpura-pura gitu kan capek. Jadi udahlah mendingan langsung aja sekalian terjun gitu. Kalau emang saya harus masuk neraka karena hal ini, ya mending di dunia ini dinikmatin dulu dong. Jangan gini kan, udah susah di dunia, susah di akhirat ya. Jadi saya pikir ya lah minimal di dunia dinikmatin. Jadi itulah akhirnya saya memutuskan bahwa ya udahlah, Tuhan, saya udah berusaha, saya nggak bisa, ya udah mendingan saya langsung aja. Nah disitulah, itu mungkin sekitar usia berapa ya? Mungkin sekitar 25 gitu kali ya. 25 saya tuh udah di embrace, udah orang-orang tahu nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu walaupun saya bukan kayak kalau zaman sekarang kan modelnya lebih kayak harus semua orang tahu, come out gitu kan. Kalau buat zaman-zaman kami, karena ini tahun 90-an. Dulu. Udah tua kan gitu. Dulu tahun 90-an, 2000-an lah ya, 2000-an awal gitu kan. Itu bukan hal yang biasa kita ungkapkan gitu. Cuman saya udah akhirnya udah cuek gitu loh. Cuma saya nggak juga yang pengumuman ke dunia. Gitu. Tapi nggak nutupin, tapi nggak juga, promoting. Kalau sekarang kan di TikTok di mana langsung udah kayak terang-terangan kan. Iya, sikap. Kalau zamannya kami dulu nggak. Oke. Nah, sebelum sampai 25 tuh, masa-masa SMA, masa-masa sekolah sampai kuliah. Itu tuh apa aja tuh yang terjadi sampai mau nyoba. Triggernya tuh apa sih? Iya, rasa penasaran. Iya, jadi mau explore lebih. Iyalah, rasa penasaran itu. Cuma memang saya sih satu hal yang saya syukurin ya. Saya waktu itu menyaksikan ada kerabat saya yang meninggal karena AIDS. Ya, tapi dia bukan karena kehidupan homoseks ya, dia karena narkoba. Wah, dan itu sangat membuat saya takut. Sehingga saya, walaupun saya dulu ya penasaran, tapi saya nggak pernah berani melakukan perilaku beresiko. Jadi ada batasan-batasan waktu itu yang saya terapkan. Karena saya bilang saya nggak mau kayak gini. Masa cuma buat kepuasan yang cuma berapa menit sih saya menurut saya gitu. Konsekuensinya bisa sampai seumur hidup, apalagi waktu itu belum kayak sekarang. Sekarang kan kalau buat terapi HIV itu udah bagus banget, udah banyak, udah bebas. Kalau zaman dulu kan belum kayak sekarang kita edukasinya, terus kayaknya terapinya juga belum kayak sekarang juga gitu. Jadi takut banget saya. Gitu. Jadi saya sangat membatasi. Ya. Mungkin edukasi juga ya buat teman-teman ya tentang HIV sama AIDS. AIDS itu kan penyakitnya ya.
Virusnya tuh HIV, human immunodeficiency. Jadi si virus AIDS ini dia itu menyerang sel darah putih. Jadi kekebalan tubuh kita. Imun tubuh kita yang diserang tuh bukan tubuhnya kan. Kalau kayak flu dia nyerang tubuh kita terus white blood cell kita dia bela badan kita kan. Nah, kalau virusnya si HIV ini yang dia serang itu tuh kekebalan tubuh kita. Jadi bayangin kekebalan tubuh kita mati. Ya, kita hidup tanpa protection. Jadi virus flu datang kena, terus demam datang kena, batuk datang kena, diare makan sembarangan kena, dan kalau luka berdarah pun juga recovery-nya susah ya, tetap basah terus karena white blood cell yang bikin jadi koreng, jadi tutup gitu ya. Nah komplikasi penyakit itu tuh yang nggak sembuh-sembuh akhirnya bisa itu AIDS lama meninggal karena udah kumpul penyakitnya. Betul. Jadi meskipun terapi HIV sekarang better daripada dulu, tapi sampai detik ini juga belum ada yang menghilangkan sepenuhnya, nggak ada. Adanya antiretroviral menekan jumlah virusnya. Ya, ARV itu menekan jumlah virus dan itu juga nggak boleh skip ya, Kak. Kalau skip virusnya bakal jadi lebih hebat lagi berikutnya. Iya, lebih resisten gitu. Jadi ya itu tingkah laku beresiko ya. Gitu ya kan. Sebenarnya HIV itu datang sempat mulai nggak, Kak? HIV itu datangnya tuh dari mana? Penularannya lewat apa? Penularannya lewat apa? Misalnya pertukaran darah. Jadi ada darah gitu. Liquid dalam tubuh ya? Dalam tubuh, pokoknya cairan tubuh ya. Cairan tubuh bertukar, itu HIV bisa bertukar. Gitu, makanya bergonta-ganti pasangan itu bahaya. Iya, betul. Bahkan, gimana pendapat Kasiol kalau ada orang yang bilang tentang, ya kan pakai pengaman, aman. Iya. Gimana, Kak? Ya, tapi kan pengaman nggak 100% ya. Waktu ketika kita melakukan gesekan-gesekan terjadi, kita nggak tahu loh itu benar-benar aman atau enggak. Itu masih bisa aja gitu. Ya. Dan perusahaan juga nggak menjamin 100%. Iya, nggak menjamin lah, iya. Ada kok orang yang ini maksudnya yang hetero ya udah pakai kondom aja masih bisa, ternyata kebocoran juga bisa gitu. Jadi resiko itu akan selalu ada, mungkin minim memang, tapi akan selalu ada. Gitu. Ya. Sekecil apapun tetap nggak worth it ya kalau resikonya. AIDS meninggal seumur hidup, walaupun kayak kita minum ARV tiap hari, tapi tetap aja gitu, ngapain coba kalau kita bisa menghindari itu. Betul. Jadi kayak misalnya saya waktu itu di Facebook ada yang bilang gini kan, jadi orang Kristen gak enak, banyak nggak boleh ini itu. Saya bilang kayak gini, ya tapi kan lu melakukan ini jadi lu takut kan, dikit-dikit harus ngetes gitu kan, harus minum obat. Jadi sama aja gitu loh, tinggal kita pilih yang mana. Buat saya nyamanan kayak begini, saya nggak perlu minum obat, nggak perlu apa, santai. Kena flu kita nggak harus takut. Iya kan. Let's talk about freedom ya. Ini kan isu yang orang-orang, ini kan hak gua tahu cara gua happy, it's freedom, kebebasan. Everybody likes freedom. Cuman what kind of freedom sih, Kak, yang lu temukan nih bedanya? Sekarang kan lu udah keluar nih dari kehidupan yang seperti itu. Zaman dulu lu punya what kind of freedom, dan sekarang elaborate what kind of freedom yang lo punya, bedanya apa? Kontrasin nggak? Iya, jadi dulu memang mungkin bebas kayak saya mau nonton mereka, mau nonton apa, mau melakukan apa yang saya mau gitu kan ya, ngejar-ngejar cowok gitu kan. Tapi sejujurnya waktu itu saya juga nggak ngerasa kayak ada suatu kepuasan yang lasting, kepuasan yang terus gitu loh. Jadi itu jatuhnya lebih kayak cari lagi, lebih lagi, harus lebih lagi. Jadi ya kecanduan jatuhnya, kayak nggak pernah puas gitu loh. Ya, jadi kayak misal udah ini pengen yang lain gitu kan. Kalau udah bosan nonton, terus cari yang lain. Dan itu biasanya makin aneh biasanya. Ya, kalau udah bosan cuma berdua nanti cari yang bertiga. Kalau udah bosan bertiga cari yang berempat, udah bosan bertiga cari yang orgi. Ntar orgi udah bosan BDSM. Ya kan. Cari yang pakai agak melibatkan kekerasan. Waduh. Jadi pas kebebasan saya itu ternyata nggak benar bebas. Saya malah kayak jadi harus selalu mencari yang lebih. Justru kayak diperbudak. Justru kayak diperbudak. Ya? Jadi kayak gimana? Kayak kuda yang selalu dikasih wortel di depannya, dan ngejar-ngejar terus gitu loh. Jadi ada harga yang harus dibayar buat kebebasan itu, yang pada ujungnya nggak berasa seperti kebebasan. Mungkin waktu kita melakukannya awal-awal ya, tapi setelah itu kosong, cari lagi.
Dan ini nggak cuma saya udah banyak ketemu banyak orang mereka bilang yang sama. Bahkan mantan saya sendiri bilang gini, dia bilang, iya nih kemarin gue baru diajakin foursome nih. Terus dia sendiri bilang, dia ngerasa kok ini apa sih, kayak saya dibuat jadi kayak objek doang. Dia sendiri bilang kayak gitu loh. Ini dia padahal bukan orang percaya. Saya waktu itu udah kesaksian sama dia ya. Saya sih berharap dia juga bertobat, tapi sejauh ini sih belum gitu. Baru menikah dia sama pasangan cowoknya gitu kan. Cuman dia sendiri nih yang di hidupnya itu dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kehidupan ini. Dia dan saya juga bingung kenapa dia ngomong ke saya. Dia kan tahu ya sudut pandang saya. Saya bilang ya itulah karena memang Tuhan udah ciptain kita kayak gitu, saya bilang. Tapi awkward gak sih Kak kakak ngomongin itu ke mantan? Enggak, biasa aja. Enggak ya? Wow, keren loh. Maksudnya bisa tell the truth ke stranger. Loh, bukan stranger kali? Enggak, kalau ke stranger. Oh iya. Nothing tulus. Iya. Mantan kan kayak you've been together gitu. Cuma pernah bareng, terus? Tahu masa lalunya gitu, terus lu berubah gitu kayak. Ya justru kan harusnya dia makin bisa ngeliat lagi ya bahwa oh iya bener. Kalau stranger kan bisa aja kayak bohong lo gitu kan. Mindsetnya harusnya gitu ya. Wow, justru ini orang yang benar-benar bisa attest, bisa oh iya dia udah berubah gitu. Oke. Terus sekarang freedom yang lo dapetin tuh apa? Ya bener-bener tadi saya tuh nggak perlu harus mencari sesuatu lagi untuk memuaskan hati saya, karena apa yang selama ini saya cari sebenarnya apa sih yang kita cari? Kasih sih, saya rasa semua manusia pasti pengen dikasihi, ya kan? Ya. Dan itu saya udah dapatkan. Dulu saya nyarinya di antara para laki-laki ini. Tapi kalau di dunia perhomoan itu sangat bersyarat, sangat bersyarat. Kalau nih kita masuk ke aplikasi kayak Grindr gitu kan, aplikasi homo gitu kan ya. Itu dating app gitu. Kayak app lebih tepatnya. Hookup app, ya, mereka tuh lebih ke hookup culture gitu kan. Kalau dating ada juga sih. Biasanya kalau mau lebih ke dating itu biasanya di mereka mainnya. Atau di tempat-tempat lain. Tapi kalau yang aplikasi kayak gini lebih ke hookup aja sih, yang kayak fun, one night stand gitu. Nah itu kayak udah ada syarat-syaratnya gitu, kayak misalnya no chop gitu kan, nggak mau yang gemuk gitu, atau no slim gitu. Pokoknya udah ditulis mereka jelas. Oke. Jadi sangat bersyarat. Sangat bersyarat gitu kan. Begitu kita keluar sedikit dari ini mereka langsung kita dilepehin gitu kan. Tapi di dalam Tuhan itu yang buat saya makanya mau ikut Tuhan, karena semua orang benar-benar diterima, di welcome gitu loh. Dengan segala latar belakang kita, ya itu yang saya rasakan. Saya nggak, karena kan tadi ya, saya latar belakangnya saya merasa tidak berharga dan nggak sepenuhnya laki-laki. Jadi dulu tuh saya merasa kayak, saya pikir untuk saya datang ke Tuhan, saya harus jadi laki dulu nih gitu kan. Saya pikir dulu harus kayak gitu. Dan ternyata enggak, ternyata benar-benar kita datang apa adanya. Justru kedekatan kita sama Tuhan, keintiman kita sama Tuhan itu yang mengubahkan kita. Jadi bukannya dibalik, bukannya kita harus berubah dulu baru diterima, justru kita diterima dulu baru kita diubahkan. Sementara kan kalau dunia nggak gitu kan, lu harus berubah dulu, lu harus sesuai yang gue mau dulu baru gue terima. Ya kan, kalau nggak berotot gue nggak terima. Kalau berotot baru gue terima gitu kan. Kalau Tuhan nggak kayak gitu, apa adanya kita diterima, dan itu yang bikin saya mau ikut Tuhan. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika, ya maksudnya kita kan manusia nggak sempurna ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Mungkin bukan dosa seksual, tapi bisa dosa yang lain. Tapi selalu ada kasih karunia itu, sehingga kita nggak selalu hidup dalam ketakutan, nggak rasa kayak harus selalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih. Karena kita udah lebih dapet duluan kasih itu, dan itu yang mengubahkan kita. Jadi ketika kita pun jatuh dalam dosa, kita malah kayak nggak bisa lama-lama, karena kita tahu ini nggak, it's not worth it gitu. Kita udah dapet yang lebih kasih Tuhan. Itu yang kebebasan yang saya rasakan kayak gitu. Untuk saya bisa benar-benar jadi diri saya sendiri. Nggak harus perform gitu kan. Iya. Berarti dapat ini ya, acceptance ya. Perasaan diterima. I remember this one verse di John 3:17 sih. Jadi Yesus tuh pernah bilang, aku datang ke dunia bukan buat menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan. Jadi intention Yesus tuh bukan buat hakimin lu dosa-dosa, tapi dia datang buat nyelamatin, and lu salah satu orang yang mengalami janji itu ya. Betapa Tuhan tuh tolong ya. Oke. Dan tadi masalah sebelumnya sebetulnya kalau lu bisa summarize kenapa orang terjerumus ke dalam kehidupan yang seperti itu karena sebenarnya butuh kasih ya, butuh diterima ya. Butuh kasih, butuh diterima, itu sih. Tapi juga memang beberapa faktor lain yang sangat besar yang kami temukan ya, adalah faktor ketidakhadirannya figur ayah.
Ya, itu juga ya, jadi keluarga disfungsional. Jadi di komunitas kami ini hampir semuanya punya figur ayah yang tidak hadir. Jadi penting banget gitu loh untuk punya figur ayah ini. Dan memang kayak saya sendiri dulu yang saya cari sebenarnya figur ayah. Jadi dulu saya nyarinya yang lebih tua gitu. Walaupun nggak semuanya kayak gitu ya, ada juga yang nyarinya yang lebih muda juga ada gitu. Tapi itu pengaruh sih, figur ayah ini pengaruh. Sebenarnya itu bentuk rasa pengen diterima figurnya dan semua itu tuh sebenarnya ada dalam Tuhan ya. Betul. Dan bisa didapetin dalam Tuhan. Iya. Nah, sebelum kita bahas komunitas yang Kasih Hall lagi berkegiatan dalamnya, aku mau tahu titik breakthrough-nya Kasih Hall tuh kapan sampai akhirnya sadar ini salah, gue harus keluar. Terus apakah langsung berhasil keluar? Prosesnya tuh gimana? What happened? Ya, jadi itu tahun 2010. Saya kan selain saya kecanduan pornografi, terus yang saya juga kecanduan game ya. Nah, waktu itu saya lagi main game di lantai 2 di kamar di lantai 2 itu cuma ada satu kamar saya doang. Ya. Nah, mama waktu itu udah diubahkan Tuhan, dia udah pelayanan di rumah sakit gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, ini mama udah siapin makan siang." Padahal dia nggak nyuruh saya untuk berhenti main game. Tapi ya itu karena saya dulu kan mengalami luka batinnya sama dia karena penganiayaan itu kan. Jadi ya kalau sama dia itu saya sumbunya sangat pendek. Kalau orang lain mungkin saya bisa, oh iya nggak apa-apa, sabar. Tapi sama dia ngomong apa aja, saya rasanya pengen berantem, pengennya berantem aja gitu kan. Jadi dia ngomong kayak gitu aja, saya langsung maki-maki dari lantai 2. Padahal kan dia nggak nyuruh saya ngapa-ngapain, dia cuma ngasih tahu makan siang udah ada, tinggal makan kapan aja. Ya kan? Tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia keluar. Nah setelah saya marah-marah dari atas itu, terus saya mikir kayak gini, kenapa saya jadi kayak gini ya? Saya mulai kayak ada, kok aneh? Dia kan cuma bilang kayak gini, saya menyadari keanehan saya. Oh ya, dan by the way waktu itu saya udah ateis. Sempat ateis. Sempat ateis, karena kan tadi saya bilang, karena ya udahlah kalau Tuhan emang nggak mau, saya mau hidup mengejar keinginan saya, dan itu saya benar-benar meninggalkan Tuhan sama sekali sampai akhirnya saya benar-benar percaya nggak ada yang namanya benar atau salah, semua itu relatif. Dan ya udah, abis kita mati selesai, nggak ada apa-apa. Nah jadi itu pertanyaan yang pertama muncul, kenapa saya jadi kayak gini, kok saya nggak kenal sama diri saya sendiri. Terus pertanyaan yang kedua tiba-tiba munculnya di pikiran, apakah gaya hidup saya sekarang ini bisa berkesinambungan, ya, is it sustainable? Oh, saya pikir-pikir nggak juga ya, saya kerja, ntar saya misalnya Sabtu itu bisa fun sama teman-teman, ngapain kayak gitu kan ya, terus ya main game, terus cari cowok apa segala macem. Masa saya mau sampai kayak gini sampai usia 50-60 tahun, nggak mungkin gitu dong. Kayaknya nggak sustainable. Dan saya teringat ada satu orang, dia bukan orang Indonesia sih, dia cukup tua, kan waktu itu 2010 saya 30 tahun. Dia waktu itu mungkin sekitar udah 50 akhir. Terus dia cerita sama saya, oh ya Hol, ini nih gue ke pesta nih, pesta topeng. Jadi pesta topeng itu kita pakai cowok yang kita taksir gitu kan. Terus dia bilang, iya gue pakai foto lo, dia bilang gitu kan. Terus saya mikir gini, ya ampun, lu udah tua jir gitu kan rasanya. Maksudnya kayak gak tau malu gitu loh, udah tua masih kayak gitu. Lu gak mau kayak gitu. Nah saya gak mau kayak gitu, saya kayak masa saya kayak gitu gitu loh, udah tua masih, aduh. Tiba-tiba saya kayak ingat dia, saya langsung kayak geli sendiri gitu yang kayak, gitu kan. Itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga muncul gini, kan kalau ateis selalu nanya gini, kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Iya kan? Kemarin tuh dibalik sama, ya itu saya percaya itu Roh Kudus ya, dibalik gini, kalau tidak ada Tuhan, apa artinya penderitaan? Saya jadi mikir, iya juga, kalau nggak ada Tuhan, penderitaan itu sia-sia. Kalau sia-sia, ngapain kita menderita? Mending kita bunuh diri. Toh ujungnya kan nggak ada apa-apa. Ngapain coba? Iya saya mikir gitu, dan saya dari pengalaman saya, masalah manusia itu banyakkan dari manusia lain. Nggak semua orang mungkin kena kanker, nggak semua orang mungkin kena bencana alam. Tapi kan pasti kita semua pernah disakiti oleh manusia lain. Ya kan? Baik teman kah, siapakah. Jadi saya mikir gini, jadi masalah manusia terbesar itu sebenarnya manusia lain. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan the problem of suffering, udah suruh manusia, umat manusia dibunuh aja semuanya. Toh nggak ada ujungnya juga, ngapain? Ngapain ya kan? Terus saya pikir, tapi nggak mungkin dong, masa kayak gitu. Terus akhirnya saya kayak, oh berarti memang benar ada Tuhan, saya bilang. Nggak mungkin penderitaan saya sia-sia. Nggak mungkin jawabannya adalah seluruh manusia harus dihapuskan gitu kan ya. Umat manusia dihapuskan. Nah setelah itu, saya akhirnya gini, iya ternyata ada Tuhan ya. Itu yang justru menyadarkan saya ada Tuhan, karena ada penderitaan.
Wow. Aneh ya, kalau orang kan jadi ateis karena penderitaan. Kalau saya justru jadi percaya sama Tuhan karena ada penderitaan. Nah, terus habis itu saya ditunjukin sama semua dosa-dosa saya. Entah, pokoknya saya merasa kayak saya melihat dosa-dosa saya. Semua yang saya pernah lakukan gitu kan. Terus saya, itu kayak flash gitu loh, before my eyes gitu kan. Terus, tapi saya lucunya nggak merasa dihakimi. Saya cuma kayak saya cuma disadarkan ternyata saya ini berdosa, saya ini najis. Tapi yang saya rasakan Tuhan bilang, ayo Sil, ikut aku karena jalan kamu itu menuju kebinasaan. Wow. Itu yang saya rasakan. Dan saya mau ikut Tuhan. Tapi waktu itu yang menghalangi saya gini, cuman kalau ikut Tuhan nanti kayaknya bosan deh. Karena yang saya pikir iblis itu terus counter terus ya. Saya mikirnya kayak ini loh, kayak biarawan gitu loh. Iya. Terus kita nyangkul gitu kan kayak, oh my goodness, kayak bosan banget, gak bisa cari cowok, gak bisa ini. Karena kan itu kesenangan saya dulu ya. Saya mikir, aduh, ikut Tuhan gak ya? Ikut Tuhan ya. Dan saya juga begini, saya punya kesadaran bahwa kita gak bisa ikut Tuhan, tapi juga terus hidup dalam dosa, nggak bisa. Saya punya kesadaran itu, jadi saya harus meninggalkan itu. Dan saya nggak ngerti, karena saya ngerasa gini, kalau begitu saya harus mati dong. Karena saya merasa itu, saya terlahir seperti itu. Saya merasa itu darah daging saya. Ya kan? Coba kalau ditanya, kita harus stop jadi laki-laki, gimana coba dong kita merasa terlahir laki-laki kan? Nah, saya mikir, tiba-tiba saya ada dengar suatu suara. Buat saya waktu itu rasanya audible, bukan di dalam hati. Kan di lantai 2 kamar sendiri, gak ada kamar lain. Saya dengar ada suara yang bilang gini, hanya orang bodoh yang menolak kasih sempurnaku. Saya kaget langsung. Lagi mikir-mikir kan pros and cons-nya ngikut Tuhan gitu. Tiba-tiba saya dengar suara itu, saya langsung, apaan nih? Saya langsung, wah gila, aneh banget. Wow. Terus, nah salah satu sebenarnya yang akhirnya saya mikir gini kan, waduh saya nggak mau jadi orang bodoh. Karena kan gini, kan tadi kan saya bilang ya, saya tuh merasa saya nggak berharga, saya merasa saya jelek gitu kan ya, luar dalam saya merasa saya jelek dulu. Makanya dulu tuh saya selalu begini, udahlah nggak apa-apa saya jelek, yang penting saya pinter. Jadi waktu dibilang hanya orang bodoh yang menolak kasih sempurna aku, saya langsung gini, udah saya nggak mau bodoh, saya bilang. Masa udah jelek bodoh lagi, lengkap banget paketnya. Oke. Jadi saya pikir nggak, saya nggak mau jadi orang bodoh. Akhirnya saya mau ikut Tuhan. Walaupun waktu itu saya gini, saya nggak tahu Tuhan ikut engkau kayak gimana. Saya cuma tahu satu hal, engkau baik. Udah itu aja. Kalau orang baik akan bawa saya ke tempat baik. Udah selesai saya ikut Tuhan. Di situ saya dipimpin untuk berdoa yang sangat sederhana, minta pengampunan, menyerahkan diri. Tapi terakhir tau nggak, saya tambahin. Tapi Tuhan kalau boleh saya ingin tetap gay. Karena waktu itu saya masih dalam pikiran nggak masalah kok, there's nothing wrong with that gitu kan. Tapi pas gini saya bilang dalam nama Yesus, amin. Di sini tuh kayak ada yang suatu kesadaran baru, langsung saya gini, oh tunggu, itu bukan identitas saya nggak mau jadi gay. Wow. Cuma abis dari dalam nama Yesus, amin, langsung tiba-tiba di sini kayak ada yang klik gitu langsung kayak. Saya bilang, oh oke, itu bukan identitas saya. Waktu itu saya masih nggak tahu apa sih identitas saya, tapi saya bilang itu bukan. Dari situ perjalanannya saya makin baca Alkitab, ikut Tuhan, dan akhirnya saya jadi tahu setelah baca Alkitab ternyata identitas saya anak Tuhan. Segampang itu. Thank you udah share this story karena gue tuh selalu amazed Kak sama komitmen Tuhan yang mau tetap setia ya buat kejar manusia ya. Gue tuh banyak dengar cerita orang-orang yang Tuhan tuh try his best buat selamatin manusia. Dan cerita-cerita kayak lo gini benar-benar strengthen my faith bahwa Tuhan tuh benar-benar ada. Dia benar-benar serius mau menyelamatkan manusia. Thanks for the story. Jadi itu tuh titik akhirnya mau start untuk fight keluar ya. Karena tahu ada yang temenin ya. Ada Tuhan yang yang ngerti rasanya. Kita punya imam agung yang mengerti kelemahan kita. Di masa-masa itu Kak, ada nggak orang atau komunitas yang berusaha buat outreach kasih hall buat keluar di luar spiritual journey ini? Nggak ada. Ada. Itu benar-benar saya sendiri. Tuh ya, jadi ini lesson juga buat kita semua. Waktu kita dapat Great Commission dari Tuhan, waktu dia bilang, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam namaku, ajarin mereka kebenaran yang lu udah pelajarin. Waktu Yesus kasih amanat agung itu tuh bukan beban, bukan sesuatu yang lo harus lakuin wajib. Itu bukan hal yang wajib, tapi it's a privilege. Waktu kita bisa lakuin itu, it's privilege. You know why? Karena Tuhan bisa outreach every single person di dunia without you and me. Tapi dia memilih buat pakai kita, it's privilege. Kita kan orang-orang cupu, orang-orang yang gak capable, tapi dia decide untuk memilih metode yang
kalau kita pikir-pikir nggak efektif ya pakai manusia. Dia bisa kan kerjain kayak Saulus jadi Paulus. Iya. Dia bisa lakukan spiritual thing gitu. Iya. The fact that dia masih mau partner up sama kita, it's privilege. Iya. Dan itu juga sih cara dia mengubahkan kita. Karena gini, saya juga dulu sempat bertanya ketika saya mulai penjangkauan, saya sempat gini, Tuhan capek juga ya saya pikir jangkau orang-orang ini. Gitu kan. Ya. Kan Tuhan sebenarnya bisa sendiri gitu kan. Benar. Tapi kenapa Tuhan harus melibatkan saya gitu kan. Mendingan Tuhan angkat saya aja gitu. Saya pengen gampang. Tapi ternyata dengan kita harus ingat bahwa tujuan Tuhan kita di bumi ini bukan supaya kita hidup nyaman, bukan. Tapi supaya kita hidup semakin seperti Kristus. Nah, itu yang kita lupa. Nah, untuk kita semakin seperti Kristus itu nggak selalu gampang memang. Dan kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang ajaib-ajaib mungkin. Ya, saya pernah pelayanan, kami ngasih barang, dia nggak bilang terima kasih. Dia malah bilang, ini segini doang. Coba. Dan itu saya harus belajar sabar, belajar rendah hati gitu kan. Terus saya jadi, ketika orang itu ngomong kayak gitu, saya udah kayak mau, kan udah mau gitu ya. Tiba-tiba saya diingatkan, kayak Tuhan tuh kayak ngomong di hati saya kayak gini. Bayangkan berapa ribu juta manusia yang kayak gitu sama saya. Wah, saya bilang Tuhan, saya baru satu orang aja saya rasa udah kayak gini. Nah, itulah kita mau diubahkan semakin seperti Kristus. Ya. Tapi benar sih, waktu gue juga lagi ministering Kak, ngalamin rejection orang-orang yang menurut kita tuh nggak tahu diri gitu ya. Iya. Sama Tuhan tuh juga speak to me tentang ya begitulah rasanya gue waktu lu nggak even orang lain, lu selalu reject gue dalam banyak hal. But that's okay gitu. That is love, kan kasih yang sempurna itu very strong ya. Dia bakal lebih kuat dari segala force manapun ya, kasih yang sempurna. Oke, tentang akhirnya sekarang memutuskan untuk ministering ke orang-orang yang punya masalah yang mirip sama background Kasih Hall. Ministrinya namanya apa? Kegiatannya apa aja? Terus partner up sama berapa orang? Ceritain Kak, nama ministrinya apa? Jadi namanya Transform Life Community. Kita nggak di bawah satu gereja, kita interdenominasi. Jadi semua gereja masuk aja gitu kan. Baik yang mau Injilin lah, yang mau karismatik apapun kita terima. Kita terus kegiatan kita itu adalah, kita bentuknya komunitas, jadi bukan kayak kelas, komunitas. Makanya kita nggak ada kayak lulus atau apa. Kegiatan kita tuh kita ngumpul. Nah, karena anggota kami dari seluruh Indonesia, jadi online. Online, Zoom. Itu dua kali seminggu. Ya, disitulah kita saling sharing, terbuka. Kami nggak mencoba menggantikan gereja. Justru kami akan selalu mendorong teman-teman di situ untuk tetap bergereja di tempatnya masing-masing. Cuman kami kayak memberikan mereka tempat di mana mungkin mereka bisa bicara hal-hal yang nggak bisa mereka bicarakan di gereja. Ya kan? Nah, itu kami kasih tempat itu aja buat mereka. Nah, selain itu kami juga kalau yang bisa, misal kalau di Jakarta ya kita ngumpul di Jakarta gitu kan. Kita ngumpul, kita juga suka sering ngunjungin teman-teman yang di luar kota, baik itu Bandung, Surabaya, bahkan Sumatera. Kemarin baru balik dari Medan, dari Siantar. Kami kunjungin mereka karena bagaimanapun kan online beda ya. Jadi sebenarnya kami percaya dan tujuan kami ini bukan untuk mengubahkan orang misalnya dari homo jadi straight, enggak. Tapi untuk mengubahkan mereka dari yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Karena kami nggak fokus sama perubahan-perubahan yang superficial kayak begitu. Menikah lah, misalnya jadi lebih laki, enggak. Tapi kami mau pertama mereka kenal sama Tuhan, intim sama Tuhan. Karena nanti itu yang akan mengubahkan kita. Karena orang kan sering fokus ke perubahannya ya. Padahal harusnya yang intinya dulu nih, kedekatan sama Tuhan ini yang dibangun. Jadi itu selalu tujuan kami. Nggak pernah kami kayak kalian harus menikah atau apa enggak. Tapi ada juga anggota-anggota kami udah akhirnya memutuskan menikah, ada juga gitu kan. Tapi tentu itu kami udah bilang kalau mau menikah harus terbuka ya tentang masa lalu kalian sama calon pasangan kalian gitu kan. Jadi ya itu yang kami lakukan. Kami juga sering mengadakan seminar ya. Dan kami juga nggak melayani cuma orang-orang yang bergumul dengan KSJ, tapi juga misalnya kayak orang tuanya, saudaranya, keluarganya. Karena banyak yang mereka kira bingung ketika mereka tahu anak mereka ternyata kayak gini. Jadi kami juga melayani orang-orang ini. Support sistemnya juga ikut. Terus ada istri-istri atau suami-suami yang ternyata pasangan mereka KSJ gitu kan ya. Nah itu kami juga layanin. Ya bayangin lah coba sebagai seorang istri ternyata suaminya masih main laki. Gimana ya kan? Nah kami mendukung mereka, kasih support sama mereka. Gitu. Ada juga yang suami istrinya main sama perempuan lain juga ada juga, ya. KSJ apa tadi? Ketertarikan sesama jenis. Same sex attraction, SSA. Oke. Oh jadi kegiatan ini nih Zoom gitu ya? Zoom. Itu tuh berapa lama sekali? Itu 2 kali seminggu, terus ditambah satu lagi, hampir lupa. Ada juga kita mentoring. Jadi kalau tergabung sama kita, dia akan ditugaskan satu mentor.
yang memfollow up secara pribadi. Jadi itu kayak pendekatan ada dua, kalau lewat Zoom atau lewat kita ngumpul itu kan pendekatan secara kelompok. Ini pendekatan yang secara pribadi. Nah di mentoring inilah biasa digali lebih dalam lagi. Apa sih kira-kira yang mempengaruhi dia sampai dia misalnya selalu mencari seks, selalu mencari apapun yang dia cari gitu, itu akan digali lebih dalam lagi. Berarti ini isinya orang-orang yang ikut, orang-orang yang memang sadar ini salah dan mau berubah. Betul. Ada nggak orang-orang yang ikut yang dia masih nggak mau berubah, cuma tahu aja? Ada. Tapi dia menganggap semua yang diajarin, kayak gue nggak gitu deh, salah. Masih punya tembok. Ada yang malah masih pacaran sama sesama jenis. Terus orang-orang kayak gitu ngapain ikut? Biasanya mereka motivasinya apa? Ya sebenarnya saya sih ngerasa mereka tuh merasa memang ada yang kayak tadi saya deep down tahu, tapi kayak masih belum bisa ngelepasin, masih nyaman. Saya ngerasa sih kayak gitu. Dan kita terbuka, kita makannya terserah dia mau kayak apa, terserah. Ya masa kita mau menghalangi orang untuk dengar firman Tuhan, ya kan? Untuk kita berbagi pengalaman, ya kita nggak pernah menolak gitu. Kak, sesusah apa sih untuk orang LGBTQ gitu untuk keluar dari pemahaman yang sudah mendarah daging? Itu tuh gimana cara keluarnya tuh? Ya, kalau saya pribadi itu pasti pertama harus kita lewat baca Alkitab ya. Karena tadi seperti saya bilang, begitu saya bertobat ya, hal yang pertama saya lakukan saya baca Alkitab. Itu sebulan selesai Alkitab saya baca. Gitu kan. Dan itu benar-benar mengubahkan pikiran saya. Jadi segitu banyak kebohongan-kebohongan yang dulu bahwa saya kurang laki-laki, saya kurang ini, saya perlu ini. Wah, itu kayak semua disingkirkan. Lewat saya baca Alkitab, walaupun nggak langsung ya, itu berkala. Nah, yang kedua adalah komunitas. Kita perlu komunitas. Jadi, kenapa kami bentuknya juga komunitas gitu? Karena misalnya ada banyak orang-orang yang dia tuh di LGBT nggak cuma fun doang misalnya, tapi dia juga masuk dalam komunitas itu. Bayangin kalau dia harus keluar dari komunitas itu, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dia nggak punya komunitas gimana? Iya kan? Nah, jadi dia juga perlu komunitas anak-anak Tuhan di mana dia bisa bertumbuh. Nah, itu yang juga saya dapatkan. Cuma saya dulu awal-awal saya nggak dapat di Indonesia, jadi saya lebih banyak support saya dari luar negeri, ya kan? Nah, sekarang puji Tuhan udah ada nih di Indonesia nih, udah ada TLC gitu. Nah, itu salah satu yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa lepas dari ini semua. Jadi kayak misalnya nih, ada satu orang yang dulu dia misalnya kayak weekend selalu kerjanya booking hotel gitu kan ya, buka kamar. Terus nanti cowok masuk aja, 5 cowok gitu kan, masuk gitu kan, gantian gitu kan. Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia sendiri, dia nggak ada teman. Nah, tapi ketika dia ikut komunitas kami gitu kan, akhirnya dia kayak punya ada suatu kegiatan lain, ada punya tujuan lain. Akhirnya dia awalnya bilang kayak gini, nggak mungkin sih bang, nggak mungkin gue berubah, nggak mungkin lah. Ini yang udah gue lakukan udah lama, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, udahlah, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya bilang, pokoknya kamu dengar aja ya perkataan saya bilang gitu. Terus sekarang dia udah nggak lagi. Jadi memang perlu juga ada komunitas, karena ya di firman Tuhan dibilang kok tidak baik manusia itu seorang diri, ya kan? Itu sih. Apa kebohongan utama yang paling sering Kasiol temuin di kaum gay yang membuat mereka sangat yakin dengan yang mereka lakukan? Yang paling sering. Bahwa mereka terlahir seperti itu dan mereka nggak bisa berubah, dan bahwa kalau mereka mau bahagia, mereka harus menjadi hidup sebagai seorang gay. Sebenarnya itu tentang identity ya. Memang gua terlahir seperti ini. Iya. Itu yang sebenarnya dicuri ya sama iblis. Ya, dan itu juga yang digembar-gemborkan kan untuk propaganda LGBT di dunia, bahwa inilah kenapa ini HAM, karena mereka terlahir seperti ini, mereka nyamainnya dengan warna kulit gitu kan. Jadi karena itu gitu loh, padahal sih nggak juga sih. Iyalah, secara biologis pun jelas ya kromosom XXXY. Dan sampai sekarang nggak ada tuh gen gay ditemukan, belum ada. Oh, bagaimana dengan kasus anomali, Kak? Ya. Kelamin ganda. Nah iya, itu kan intersex beda, makanya. Ini yang saya suka sebel, karena gini, LGBT itu kan sekarang ngikutin I juga ya, intersex itu. Padahal intersex ini adalah kondisi yang sama sekali berbeda. Ini adalah anomali yang memang kita bisa tes secara fisiologis. Kita bisa lihat kromosomnya, memang ada kan yang kromosomnya itu XXXY gitu kan. Ada yang kayak gitu. Itu kan memang bisa dites, dan menurut saya yang kayak begini ya mereka memang bisa lah ya mereka pilih atau gimana, terserah. Tapi kalau kayak misalnya saya nih, saya nggak ada kelainan apa-apa secara fisiologis. Secara psikologis secara pemikiran, secara hati. Mau dites apa-apa ya, saya laki-laki yang berfungsi dan berkembang secara normal. Gitu. Jadi jangan disamain dengan intersex. Intersex ini memang orang-orang yang punya
pertumbuhan seksual yang terganggu. Ya udah, ya mereka namanya intersex gitu, beda. Ya biarkan mereka dengan dengan sebisa mungkin hidup normal dengan gangguan tersebut, ya udah. Tapi jangan jadi semua orang jadi kayak gitu. Enggak kali. Itu anomali itu ya. Iya. Jangan itu kan exception ya, pengecualian. Jangan pengecualian jadi peraturan umum gitu loh. Betul. Jadi norma. Itu mencari alasan aja. Mencari alasan kayak misalnya kan ya misalnya gini, kita tahu lah kayak si Nick Vujicic kan, dia lahir tanpa tangan. Terus kita mau bilang itu jadi semua orang pakai kursi roda. Ya nggak gitu juga kali ya kan. Itu kan memang ada anomali. Makanya kita mengusahakan gimana supaya dia bisa hidup senormal mungkin. Dia dikasih kursi roda, dia dikasih ini biar dia bisa tetap mobile, ya kan? Oke. Aku mau tanya tentang ini Kak, tentang sinful nature nih. Kalau sinful nature yang lain kayak misalnya tentang greedy, tentang serakah, terus dosa comfort, dosa yang lain-lain tuh kan ada banyak tuh. Yang kayak Seven Deadly Sin gitu, dosa-dosa lain. Nah, apakah dosa suka sama jenis ini gay ini sistem kerja itu sama seperti dosa-dosa lain, dalam artian gini Kak, kayak misalnya nih dosanya misalnya image, orang ada yang dosa image yang maunya image orang baik, jadi apapun dilakukan for the sake of dapat good image. Waktu dia kenal Tuhan, dia terima Tuhan, kan the desire untuk jadi orang baik itu sebenarnya selama lu masih hidup di bumi dalam daging itu kan gak hilang, tapi yang buat beda, waktu lu mau follow the temptation untuk jadi good guy, the best guy in the room, lu tahu kalau lu tuh nggak layak. Ada firman Tuhan yang bantu ngebalance itu. Nah, apakah proses yang sama terjadi kalau misalnya di dalam dosa gay? Dalam artian kalau misalnya gua dulu gay, waktu gua kenal Tuhan, apakah langsung hilang gua nggak punya temptation itu, atau temptationnya tetap ada, but now I know the truth. Jadi sebenarnya gimana tuh Kak kalau misalnya? Iya makanya benar. Jadi gini, kayak saya punya teman, dia kan mantan pencandu pengguna narkoba kan. Nah, bukan berarti serta-merta jadi ketika dilihat narkoba sama sekali nggak ada perasaan, ya mungkin masih ada gitu kan ya. Cuma bagaimana dia meresponi godaan tersebut. Jadi sama dengan ketertarikan sama jenis, walaupun ya mungkin di kasus orang bisa beda-beda, tapi saya juga tahu ada beberapa orang yang mereka bilang mereka sama sekali nggak ada. Setelah mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh buat komitmen, sama sekali hilang. Ada beberapa orang yang saya tahu bilang kayak gitu. Ya menurut saya lagi-lagi ya itu pengecualian, tapi normanya yang biasa saya temuin yang banyaknya adalah ya kayak saya juga, saya masih ada KSJ itu, ketertarikan sama jenis itu masih ada. Cuman saya bisa bilang memang tarafnya nggak kayak dulu. Kalau dulu ya kayak ngeliat cowok ganteng udah kayak ini udah pusing nih pikiran, udah perlu apa gitu. Kalau sekarang kayak ya udah lah, udah ganteng, udah selesai, udah beres gitu loh, nggak terlalu kemana-mana gitu. Dan kalaupun udah mulai kemana-mana ini pikiran, saya punya kekuatan untuk bilang enggak, saya nggak mau itu, karena saya udah punya yang lebih baik gitu loh. Kalau dulu tuh kayak enggak gitu loh, kayaknya itu aja yang saya kejar, kayak nggak ada pertahanan, kayak ada kekuatan gitu loh. Jadi tetap ada, karena memang saya percaya pemulihan itu bukan hilangnya godaan, tapi hadirnya Yesus dalam hidup kita. Jadi mau apapun godaan kita, selama ada Yesus, kita baik-baik aja. Dan itu sih yang paling penting. Makanya kalau di luar negeri ya, buat pelayanan kayak kami nih, itu kan kami dituduhnya conversion therapy, terapi konversi kan. Apa tuh? Memaksa orang untuk mengubah orientasi seksual. Nah itu yang sering mau dijadikan alasan untuk justru mengkriminalisasi pelayanan kayak kami. Nah, padahal kita sama sekali nggak ada mencoba mengubah seseorang. Kita cuma mengajak seseorang semakin kenal Tuhan. Itu yang selalu makanya kami tegaskan. Lalu kami nggak pernah mencoba mengubah orientasi seseorang, nggak. Kami hanya mengajak mereka mengenal Tuhan. Jadi realistis ya. Jadi sebenarnya ikut Tuhan bukannya Tuhan langsung sulap simsalabim, and then lu jadi nggak punya desire to any kind of sin. Tapi temptation-nya ada, ya kita masih di dunia. Ini broken world, we're sinful human, tapi Tuhan datang buat menyelamatkan, dia nolong, gitu ya. Thank you for being so real, awesome. Nah, tentang tadi aku tuh suka banget waktu Kak Siol bilang objektifnya bukan untuk mereka jadi nggak homo, tapi untuk kenalin sama si kebenaran ini. Karena ya benar, dunia tuh fokusnya sama do and done-nya ya, tapi Tuhan itu selalu bermain di area belief sistemnya ya, wrong belief sama right beliefnya itu yang berusaha diperbaiki. Ya karena stressful juga kali ya kalau misalnya kita nonton porn, terus dibilang jangan nonton porn.
without knowing why. Iya. Kan kalau di bedah misalnya, oh gue nonton porn karena gue stres dan gue butuh release, rest. Terus kalau right belief-nya kan Yesus bilang, kalau lu beban berat, come to me, I will give you rest. Nah harusnya yang di fix tuh itunya. Betul, ya, you can find rest in Him. Nah itu harusnya affect the action. That's good sih approach-nya, tapi gimana? Jadi practically itu gimana? Iya, jadi gitu. Misalnya kayak yang tadi kami sebut mentoring ya. Kalau mereka bilang, iya bang, aku jatuh lagi nih. Misalnya aku jatuh lagi dalam seks bebas misalnya, kan dia bilang gitu. Kita sih nanya kenapa, apa yang terjadi. Jadi kita akan lebih cari tahu why-nya, the why-nya. Terus kita cari kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih sebenarnya? Kamu yang kamu butuhkan tuh apa? Karena kan sebenarnya semua dosa ini sebenarnya adalah usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi dengan cara yang salah. Jadi find the need gitu loh. Ketika kita udah tahu, ternyata sebenarnya kamu cuma butuh ditemenin, kamu cuma butuh diterima. Ya cari ditemenin tempat yang benar gitu loh. Ayo di sini, gitu. Nah selain tadi juga ada false belief gitu. Itu juga. Nah itulah pentingnya untuk tadi mentoring, untuk kita ngomong, untuk kita gali lagi. Karena seringkali kita tuh begitu udah terbiasa bertahun-tahun dengan pemikiran itu, udah jadi kayak otomatis aja tanpa kita mikir kenapa. Ya, misalnya ada yang bilang, aku misalnya gini, aku tiap akhir tahun harus liburan misalnya, atau keluar negeri misalnya gitu kan. Sehingga ketika dia tidak bisa melakukan itu, dia jadi kayak mengasihani diri. Padahal kalau kita pikir-pikir, nggak ada keharusan sih. Kenapa harus kayak gitu? Terus ketika dia mengasihani diri, aduh aku mengasihani diri, akhirnya ntar dicari yang aneh-aneh. Ya kan? Jadi hal-hal yang kelihatannya kayak sepele nih, tapi sebenarnya itu bisa dampaknya jauh gitu loh. Nah itu makanya pentingnya untuk kita tadi nanya why, kenapa kamu lakukan ini, cari terus kenapa sampai kamu tahu benar-benar apa dasarnya sebenarnya. Jadi kita seringkali itu fokus yang di atas kayak gunung es ya kan. Gunung esnya kelihatan kecil, kita ngeliat yang di bawahnya ini udah banyak, udah berantakan. Nah ini yang kusut, ini yang di bawah yang perlu diberesin, dan itu memang butuh waktu. Nggak bisa cuma kita berharap sehari selesai, nggak bisa. Bayangin orang yang sudah hidup bertahun-tahun, misalnya 20 tahun, 30 tahun dengan pemikiran seperti itu, tiba-tiba harus diubah. Ya kita harus ada kasih karunia juga ya, anugerah juga, sama seperti Tuhan menunjukkan anugerah sama kita. Ya. Kak, terakhir, boleh nggak kasih pesan-pesan nih ke teman-teman? Mungkin yang nonton ada yang struggle with the same issue, tapi nggak bisa speak up kemanapun, pengen keluar tapi susah. Nah, itu step-stepnya apa tuh? Harus ngapain aja? Jadi pertama-tama tahulah kamu tuh nggak sendirian ya. Kamu nggak sendirian. Banyak orang yang punya pergumulan yang sama, dan nggak cuma itu, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kamu. Saya tahu bahwa seringkali orang-orang yang bergumul dengan ini merasa nggak layak, merasa nggak bisa datang sama Tuhan. Tapi saya mau bilang bahwa memang semua manusia nggak ada yang layak. Ya, semua manusia nggak ada yang layak. Untuk itu Kristus mati. Kristus bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Jadi justru orang-orang yang kayak kita gini nih yang dicari Tuhan. Jadi ayo datang ke Tuhan, ya. Cari komunitas yang sehat, di mana kalian bisa terbuka, kalian bisa apa adanya. Ada TLC, tapi kalau mungkin di gereja kalian rasa cukup aman juga boleh, ya. Tapi cari anak-anak Tuhan lain yang bisa menguatkan kalian, karena kita nggak bakal bisa sendirian. Jangan takut untuk terbuka, karena si iblis akan senang kalau kita terus menutup diri, ya. Tapi masuk ke dalam terang Tuhan, karena disitulah kita akan dapat pertolongan. Berarti sadarin kalau kamu tuh berharga, kamu nggak sendirian. Kalau fight nggak bisa sendiri, get help, minta pertolongan. Dan kalau misalnya emang benar nggak ada nih tempat buat mereka ini, ke TLC tuh hubunginnya kemana, Kak? Bisa ke Instagram kami di @indo_TLC. Nah, bisa ke situ, bisa sharing-sharing, ngobrol di situ juga. Gitu. Dan again, there's no judgment ya. Di mata Tuhan tuh sin issue apapun itu nggak ada judgment. Yang ada justru kita mau ditolong. Betul. Gitu. Itu kebenarannya. Begitu. Well, thank you so much, Kak, buat very inspiring story. Sama. Super happy, dan gue juga percaya teman-teman yang nonton pasti di-bless banget sama ceritanya Kasih Hall. Gue juga super di-bless, it's very inspiring betapa Tuhan tuh faithful. Hal yang nggak ada yang terlalu mustahil buat Tuhan turun tangan, tolong, dan bisa tertolong. Bahkan jadi bisa nolongin orang lain lagi. That's very encouraging. Thank you teman-teman udah nonton sampai ending. Ya, I'll see you guys di next episode. Bye guys.